Resmi, Timnas Indonesia melesat di ranking FIFA. Dari rilis FIFA yang diperbarui pada hari Kamis 4 April, Indonesia saat ini berhak duduk di posisi ke-138 atau naik 8 posisi. Sebelumnya, rilis pada bulan Februari yang lalu, Indonesia sendiri masih berada di posisi ke-142. Salah satu yang menjadi faktor krusial adalah kemenangan beruntun atas Vietnam. Selain itu, posisi ke-138 menjadi peringkat terbaik Indonesia dalam 13 tahun terakhir. Timnas Indonesia mengalami kenaikan yang drastis saat berlaga di Piala Asia 2023 lalu yang dilaksanakan pada 12 Januari hingga 10 Februari. Sukses menembus babak 16 besar, skuad Garuda pun naik 4 poin menuju posisi ke-142. Salah satu yang krusial adalah saat pasukan Sinteyong mengalahkan Vietnam pada babak fase grup. Tim Golden Star kembali menjadi lumbung poin untuk Indonesia pasca berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret kemarin. Indonesia secara dramatis mengalahkan Vietnam dengan kemenangan 1-0 dan juga 0-3. Hasilnya, mereka pun membawa pulang 15,37 dan 14,66 poin. Sementara itu, untuk Vietnam menjadi tim yang kehilangan cukup banyak poin. Pasca kekalahan beruntun pada bulan Maret ini, mereka turun 10 peringkat dan kehilangan 30 poin. Tim Golden Star sekaligus dinobatkan sebagai tim yang peringkatnya paling jatuh dan kehilangan poin terbanyak versi FIFA. Ivar Jenner dan Rafael Struijk antusias bela Garuda Muda. Ivar Jenner dan Rafael Struijk diketahui sudah gabung ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U23. Ivar dan Rafael mengaku sangat antusias menatap gelaran Piala Asia U23 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda saat ini tengah melakukan TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Tim yang dinakodai Sinteyong itu juga sudah menjalani latihan perdananya di kawasan Komplek Al Nassr SC pada Selasa, 2/4 kemarin. Secara perlahan, kedalaman skuad mulai lengkap. Hal itu ditandakan dengan gabungnya Ivar dan Rafael pada Rabu 3/4 kemarin dan terlihat sudah langsung menjalani latihan. Ivar mengaku senang bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23. Pemain FC Utrecht ini sangat berapi-api untuk bisa tampil membela skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Tentu sangat bahagia berada di sini. Dan seperti biasanya saya sangat bersemangat untuk bermain lagi di AFC Asian Cup, kata Ivar, dilansir dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Hal senada juga diungkapkan Rafael. Pemain Ado Den Haag ini berharap Timnas Indonesia U23 bisa unjuk gigi di ajang tersebut. Ya, saya juga sama bahagia berada di sini, semangat untuk bermain dan ya kita lihat apa yang bisa kita lakukan, imbu Rafael. Dengan hadirnya Ivar Jenner dan Rafael Struijk, itu artinya masih ada 4 pemain abroad lagi yang belum merapat. 4 pemain itu adalah Justin Hubner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Chuaon. Selama TC di Dubai, Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan menjalani 2 pertandingan uji coba. Kelvin Verdonk datang, 3 pemain Timnas terancam dicoret. Bintang dari NEC Nijmegen di Liga Belanda, Kelvin Verdonk baru-baru ini mengumumkan bahwa dirinya sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Verdonk mengonfirmasi bahwa dirinya sedang berada dalam proses naturalisasi dan tidak sabar untuk membela Timnas Indonesia jika prosesnya sudah selesai. Andai proses naturalisasi Kelvin Verdonk resmi rampung, deretan bintang Timnas Indonesia berikut berpotensi hilang dari daftar starting pelatih Sinteyong. Siapa saja mereka? Pratama Arhan. Nama pertama adalah Pratama Arhan. Memiliki posisi ideal sebagai bek kiri, membuat Kelvin Verdonk berpotensi besar menggeser posisi Pratama Arhan dalam daftar starting.
Sebelum kehadiran Kelvin, nama ex-PSIS Semarang tersebut sejatinya memang sempat terpinggirkan usai kedatangan Nathan Chuaon dan Sain Patinama. Kini dengan ketambahan Kelvin Verdong, sepertinya Pratama Arhan harus bekerja ekstra keras untuk bisa mendapat kepercayaan Shin Tae-yong di daftar 11 pertama timnas Indonesia. Rizky Ridho, selain berposisi sebagai bek sayap, Kelvin Verdong juga bisa menempati sektor bek tengah dan hal tersebut dapat membuat Rizky Ridho kesulitan untuk amankan starting. Berbekal jam terbang Eropa dan kemampuan komunikasi yang lebih lancar dengan pemain keturunan lain, sepertinya Kelvin Verdong bisa jadi pilihan utama. Namun jika Rizky Ridho bisa menjaga konsistensinya dan meningkatkan komunikasi dengan pemain keturunan lain, bukan tak mungkin bintang Persija tersebut masih jadi andalan di pos center back timnas Indonesia. Elkan Bagot, terakhir adalah Elkan Bagot, berposisi sebagai bek tengah dan telah jadi andalan dalam beberapa waktu terakhir, namun bintang Bristol Rovers tersebut berpotensi menepi dari starting saat Kelvin Verdong datang. Meski tidak memiliki postur tinggi seperti Elkan Bagot, namun Kelvin Verdong punya akurasi umpan yang mumpuni dan membuatnya cocok jadi ball playing defender baru di timnas Indonesia. Gol Tom Haye selamatkan Heerenveen dari kekalahan. Setelah kembali dari memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Tom Haye memperlihatkan performa terbaiknya bersama klubnya di Eredivisie Belanda, Heerenveen. Tom Haye mencetak gol yang menyelamatkan timnya dari kekalahan. Heerenveen menjamu Twente dalam laga pekan ke-28 Eredivisie di Stadion Abel Lenstra, Kamis tanggal 4 April tahun 2024 dini hari WIB. Dalam laga itu, Heerenveen sempat tertinggal 2-3 di babak pertama. Tom Haye bermain sebagai starter dalam laga itu. Twente unggul 2-0 lebih dulu melalui gol Ricky van Wolfswinkel pada menit ke-11 dan Dana Roets pada menit ke-13. Heerenveen kemudian mencetak gol balasan pada menit ke-21 lewat Ion Nicolescu. Namun, Heerenveen kemudian tertinggal lagi setelah Robin Pröpper mencetak gol ketiga Twente pada menit ke-36. Heerenveen berhasil memperkecil lagi selisih dengan gol yang dicetak Osame Sahrawi pada menit ke-37 yang membuat kedudukan menjadi 3-2 untuk keunggulan tim tamu pada akhir babak pertama. Pada babak kedua, Heerenveen mencoba meningkatkan intensitas serangan dan berhasil mendapatkan penalti dari wasit pada menit ke-57. Tom Haye maju menjadi eksekutor dalam pertandingan ini. Pemain timnas Indonesia yang turun di posisi gelandang bertahan dalam pertandingan ini berhasil mencetak gol dari titik putih untuk membuat kedudukan menjadi imbang 3-3. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. 1 poin dari pertemuan ini membuat Heerenveen tak beranjak dari posisi ke-11 klasemen Eredivisie dengan torehan 33 poin.